Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Sebelum kita beraktivitas pada hari ini, mari kita isi hati kita dengan firman Tuhan melalui renungan harian Gereja Po Kemang Pratama, edisi Jumat 19 November 2021. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kepadamu atas berkat dan kasih karunia-Mu yang sungguh sempurna di dalam hidup kami, dan atas penyertaan-Mu di sepanjang istirahat kami semalam. Hingga pagi ini kami kembali boleh menikmati berkat-Mu dan firman-Mu. Karenanya berkatilah kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti dan memahami, terlebih mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan serta ucapan syukur kami Bapa. Kiranya boleh jadi hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, perenungan kita hari ini saya beri judul Kesempatan Kedua. Dalam pembacaan firman Tuhannya saya ambil dari Keluaran 34 ayat 1 sampai 9 dengan judul perikop Dua Loh Batu yang Baru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi, dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Bapa, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, masih ingatkah saudara-saudara dengan Mary Jane? Mary Jane adalah seorang terpidana asal Filipina yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia atas tuduhan penyeludupan narkoba. Namun pada detik-detik terakhir menjelang eksekusi hukuman mati atas dirinya yang ternyata ditunda, karena ia kemungkinan hanyalah seorang korban perdagangan manusia yang diperdaya oleh jaringan penyeludupan narkoba internasional. Nah saudara-saudara, bisa kita bayangkan bagaimana bahagianya Mary Jane pada waktu itu. Karena tidak banyak orang di dunia ini
yang memiliki pengalaman nyata dalam mendapat kesempatan hidup kedua, sebagaimana yang dialami oleh Mary Jane. Saudara-saudaraku, sama seperti kita yang telah melakukan kesalahan, tetapi kemudian kita diberikan kesempatan lagi, maka seharusnya pun kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu dengan berbuat lebih baik, supaya tidak jatuh di dalam kesalahan yang sama. Seperti yang dialami Musa dan bangsa Israel, yaitu ketika Tuhan memberikan dasatita kepada bangsa Israel dalam 2 loh batu. Tetapi ternyata bangsa Israel malah menyembah anak lembu emas, sehingga membuat Musa marah dan memecahkan 2 loh batu itu. Namun ternyata itu bukan akhir ceritanya, saudara-saudaraku. Bangsa Israel ternyata masih diberi kesempatan kedua oleh Tuhan. Dalam bacaan kita hari ini, Musa kembali diminta oleh Tuhan untuk menulis 2 loh batu itu lagi. Itulah tanda kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Demikian pun ketika Allah mengampuni dosa kita dan menyelamatkan diri kita, maka pada hakikatnya Allah itu telah memberikan kepada kita kesempatan kedua. Jadi setelah Mary Jane mengalami kesempatan kedua itu, kini ia tampil lebih ceria, lebih semangat. Ia benar-benar menunjukkan bahwa ia mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Perubahan hidup seperti itu jugalah yang seharusnya terjadi pada diri kita ketika kita mendapatkan kesempatan kedua dari Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada kata bijak yang menyatakan bahwa kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, jangan pernah sia-siakan setiap kesempatan yang ada. Banyak orang yang menyesal begitu rupa saat kesempatan itu tidak digunakan dengan baik. Yang ada tinggallah penyesalan. Selalu penyesalan di belakang. Seperti dikisahkan dalam Alkitab, di mana ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada orang-orang pada zaman Nuh selama 120 tahun untuk bertobat. Tapi mereka tidak mempergunakannya dengan baik, dan akhirnya penyesalan pun tiada guna. Dan saat Tuhan menenggelamkan bumi dengan air bah, binasalah mereka semua, kecuali Nuh dan keluarganya yang selamat. Begitu juga seluruh penduduk kota Sodom dan Gomora yang di bumi hanguskan oleh Tuhan. Selama masih hidup, mereka menyia-nyiakan kesempatan yang ada dan tetap hidup di dalam dosa. Juga ada kisah orang kaya dan Lazarus. Kita bisa baca di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Saat di dunia si kaya hidup dalam gelimang harta, tapi ia lupa diri dan tidak pernah menabur atau memperhatikan orang-orang lemah. Akhirnya ia mengalami kebinasaan kekal. Ia lupa bahwa hidup di dunia ini adalah kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan hidup di dalam kekekalan. Seperti halnya kepada bangsa Israel, Tuhan juga pernah memberi kesempatan kedua. Generasi yang pertama keluar dari Mesir, dihukum Tuhan sehingga tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Karena pemberontakan
Lalu kini generasi yang kedua mendapat kesempatan untuk masuk ke sana. Sensus yang dilakukan bertujuan menghitung jumlah pasukan Israel yang sanggup berperang untuk masuk ke Kanaan, yang ternyata tidak jauh berbeda dengan jumlah generasi orang tua mereka. Dulu, generasi pertama itu ketakutan dan tidak berani menyerang Kanaan. Namun, kini Tuhan mengingatkan mereka bahwa bukan jumlah, melainkan penyertaan Tuhanlah yang akan memampukan mereka menaklukkan tanah perjanjian. Dan akhirnya mereka berhasil karena Tuhan selalu serius menggenapi janji-janjinya. Hingga saat ini pun Tuhan tidak pernah berubah, karena Dia adalah Allah yang setia. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap kita dulu adalah manusia berdosa yang hidup dalam dosa. Namun kita diberi kesempatan kedua, yaitu kita diampuni, kita dipulihkan secara rohani dan diberi hidup baru. Saudara-saudaraku, dalam Mazmurnya Daud pernah berkata, "Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap." Mazmur 90 ayat 10. Dari sini kita bisa lihat bahwa Daud menyadari bahwa kesempatan itu sangatlah terbatas. Sehingga Daud pun berdoa dalam Mazmur 90 ayat 12. "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana." Jadi saudara-saudaraku, sekarang tugas kita ini adalah menemukan dan mengisi atau memanfaatkan kesempatan dalam setiap situasi yang ada. Sebab jika hidup ini berakhir, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Sesudah mati, tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat baik bagi diri sendiri atau sesama. Seperti nasihatnya Raja Salomo dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 katakan, "Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi?" Jadi saudara-saudaraku, selagi Tuhan memberi kesempatan, mari gunakan sebaik mungkin supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Karena hidup ini adalah kesempatan. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Mari kembali kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kedua yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Kiranya Engkau tolong kami untuk kami mampu menggunakan kesempatan kedua ini dan mengisinya dengan hal-hal yang berkenan dan berguna bagi-Mu dan juga bermanfaat bagi sesama kami, agar kami mampu menjadi saksi-Mu, menjadi berkat bagi sesama kami, agar lewat hidup kami hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Karenanya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Engkau saja yang memimpin dan memberkati setiap langkah hidup kami, terkhusus di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam kehidupan dan aktivitas sepanjang hari ini.
Salam sehat selalu. Amin.